Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa khatamun nabiyyin wa imamul mursalin bathira wa nadhira wa da'i bi'idnihi wa sirajan munira. Ya ayyuhal wa ayyuhal mu'minun ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha wa dharu baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani rahimakumullah. Syukur kita untuk Allah, salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu mensyukuri segala apa yang Allah berikan, menerima segala apa yang Allah takdirkan, serta mau menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan di dalam menjalani kehidupan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di setiap Jumat khotib tidak pernah jenuh mengajak kepada pribadi khotib khususnya dan kepada jamaah sekalian, kiranya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian ikhlas dan ridho saat kita melaksanakan segala apa yang Allah wajibkan pun sama, ikhlas dan ridho, tidak merasa terpaksa saat kita meninggalkan segala apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala di Quran surat An-Nisa itu pernah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah SAW mengalami kekalahan di perang Uhud. Dalam potongan ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu akan Allah pergilirkan. Ayat ini turun setelah Rasulullah SAW mengalami kekalahan di perang Uhud. Karena Rasulullah SAW mengalami kekalahan, maka kemudian Allah ingin menghibur nabinya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar kepada Rasulullah bahwa kekalahanmu pada hari ini itu tidak selalu, bahkan di esok hari engkau akan mendapati kemenangan. Ayat ini sekaligus menjadi warning, peringatan bagi siapapun yang lagi memiliki kekuasaan, bagi siapapun yang lagi memiliki duduk di bangku jabatan. Kenapa? Karena bisa saja kekuasaan dan jabatan itu dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagi Allah itu adalah perkara yang mudah. Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya adalah sosok zat yang tu'idu man tasha wa tanzi'u man tasha. Dia sifatnya adalah yang terkadang bisa memberikan kekuasaan kepada orang yang dia kehendaki, tapi mohon maaf, Allah juga bisa mencabut kekuasaan itu dari orang yang dia kehendaki. Hadirin jamaah rahimani rahimakumullah, catatan sejarah sudah membuktikan bahwa yang namanya kekuasaan itu ada umurnya, bahwa yang namanya jabatan itu ada usianya. Kita semua dulu mengenal ada Fir'aun, seorang penguasa besar yang saking takabburnya sampai berucap ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Namun akhirnya Fir'aun pun hilang kekuasaannya, sama dengan Namrud pun hilang kekuasaannya. Dulu ada peradaban besar sebelum Islam datang,
peradaban Persia dan peradaban Romawi yang sampai Allah abadikan dalam Al-Quran, qad gulibatir rum fi adnil arda, bahwa telah dikalahkan bangsa Romawi dalam beberapa wilayah. Waktu itu dikalahkan oleh Persia. Dua peradaban besar ini pun hari ini tinggal menjadi cerita sejarah. Dari sisi negara, jamaah rahimani rahimakumullah, dulu kita mengenal Uni Soviet yang bentangan luas wilayahnya sangat besar, tapi akhirnya di penghujung tahun 80-an, tepatnya di tahun 90 awal, Uni Soviet hancur berkeping-keping, tinggal disisahkan Rusia saja. Ini adalah fakta, bukti bahwa kekuasaan, bahwa sebuah peradaban, bahkan bisa sebuah negara itu bisa saja dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan di Nusantara, kita dulu mengenal ada yang namanya Majapahit, ada yang namanya Sriwijaya. Hari ini pun sama, tinggal sejarah, berganti dengan kerajaan-kerajaan Islam yang akhirnya pun berakhir berganti dengan Nusantara hari ini. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ada hikmah besar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Artinya bagi orang yang berkuasa, hati-hati, itu bisa saja kapan saja dipanggil dan dihilangkan oleh Allah. Nah, menarik sekali jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Ibnu Khaldun, seorang ulama mutaakhirin kontemporer, dalam kitabnya Al-Muqaddimah, beliau meneliti apa yang bisa menjadi asbab hilangnya sebuah kekuasaan, apa yang bisa menjadi penyebab Allah kemudian menenggelamkan sebuah peradaban. Beliau mendapati beberapa kesimpulan. Di antaranya, poin pertama, Ibnu Khaldun mengatakan, jikalau kemudian kekuasaan itu didapatkan dengan jalan yang curang, didapatkan dengan jalan yang tidak benar, maka pasti kekuasaan itu akan mendatangkan keburukan, dan bisa-bisa kekuasaan itu akan dicabut oleh Allah. Apalagi kemudian penguasa mendapatkannya dengan jalan berbohong, dengan jalan berdusta, maka itu akan menjadi asbab murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perkara pemimpin yang bohong, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan peringatan. Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan, al-imamu, pemimpin yang sifatnya manistar illaha rayah, siapa pemimpin yang diberi wewenang mengurusi urusan rakyatnya, yamutu, dia meninggal, wa yauma yamutu, dan di hari meninggalnya, wa huwa ghasun li rayyatihi, ternyata dia dalam keadaan menipu rakyatnya, illa harramallahu alaihi jannah, kecuali Allah akan mengharamkan surga baginya. Allah sangat tidak ridho terhadap para pemimpin yang suka berbohong dan berdusta. Apalagi kemudian kekuasaan itu didapatkan dengan jalan yang curang, mulai dengan jalan riswah, suap, dengan jalan sogok, bahkan dengan jalan menipu, maka mohon maaf, kekuasaan seperti ini bisa-bisa akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika penguasanya begitu sangat mau sekali agar kemudian kekuasaan itu terus dilanggengkan, yang tadinya 1 periode, 2 periode, masih terus mau tambah. Hati-hati, orang yang penuh dengan ambisi kekuasaan justru akan memberikan kemudaratan dan mafsadat di tengah-tengah kepemimpinan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, poin berikut yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun, sebuah kekuasaan, sebuah peradaban bisa saja ditenggelamkan oleh Allah ketika hukum di tengah-tengah mereka ditegakkan dengan tidak adil. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada kasus seorang wanita dari golongan Bani Makhzumiyah yang mencuri. Bani Makhzumiyah ini golongan bangsawan di Arab. Maka ada di antara mereka yang mencuri. Maka mereka berbisik kepada Usama bin Zaid agar Usama bin Zaid membujuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian wanita ini tidak dihukumi dengan hukum potong tangan.
Maka kemudian Usama bin Zaid mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berbisik, "Ya Rasulullah, adakah pengampunan dalam perkara pencurian?" Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ahad min qablikum, sungguh yang menjadi penyebab kehancuran umat-umat sebelum kalian, ija syarika asyarifu fihim taroku, jikalau yang mencuri di tengah-tengah mereka orang terpandang, mereka meninggalkan, mereka tidak menghukum. Wa idza syarika al-dhaifu fihim, sebaliknya jikalau yang mencuri di tengah-tengah mereka itu adalah orang yang lemah, rakyat biasa, qata'u, maka mereka potong tangannya. Aqimul had, mereka tegakkan hukum setegak-tegaknya. Maka jikalau hukum ditegakkan dengan tidak adil, di mana golongan bangsawan, para pejabat, para penguasa atau di lingkaran kekuasaan, ketika mereka melanggar hukum justru dibiarkan, maka hati-hati. Pada saat itulah Allah bisa mendatangkan kemurkaannya. Dan kekuasaan seperti ini sudah pasti tidak akan mendatangkan kepercayaan dari umat, dan sudah otomatis akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW di akhir hadis tadi dengan tegas mengatakan, "Lau kana Fatimah binti Muhammadin saraqat," andaikan Fatimah binti Muhammad, anakku sendiri yang mencuri, laqata'tu yadaha, niscaya akan aku potong tangannya. Rasul memberikan teladan, siapapun yang berkaitan dengan hukum, baik dia bangsawan, orang berharta, para penguasa ataupun para pejabat, maka mereka semua real sama dalam pandangan hukum, dan kalau memang mereka terbukti melakukan pelanggaran, hukum dengan setegak-tegaknya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, kita patut merenung apa yang terjadi di negeri kita hari ini. Apakah hukum sudah ditegakkan dengan seadil-adilnya? Apakah kemudian hukum itu hanya dipergunakan untuk sekelompok orang, sedangkan kelompok yang lain kemudian dibiarkan dari hukum? Maka hati-hati, jika ini kemudian terjadi, takutnya kekuasaan itu bisa Allah cabut dari yang memilikinya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, yang berikut Ibnu Khaldun juga mengatakan ada beberapa hal yang bisa menjadi munculnya ketidakpercayaan rakyat kepada para pemimpin, dan itu pun bisa menjadi asbab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika begitu banyaknya pungutan ad-dharibah, pajak yang diberlakukan untuk rakyat, sementara di waktu kerajaan para penguasa hidup bermewah-mewahan, ditambah lagi dengan ketika urusan-urusan untuk melayani rakyat justru dibisniskan, atau kemudian hitung-hitungannya mencari keuntungan, maka pada saat itulah siap-siap Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut sebuah kekuasaan. Rakyat dibebani banyak kesusahan, tapi kemudian orang-orang di level atas justru mereka hidup dari keringat rakyatnya. Hal ini senada dengan apa yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Isra ayat 16, ketika Allah berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan," jikalau kami berkeinginan an nuhlika qaryatan, untuk menghancurkan sebuah negeri, untuk membinasakan sebuah wilayah, amarna mutraf, maka Allah katakan diperintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah antara mereka, minta kepada para penguasa, para pemimpin, para pejabat di sekeliling mereka untuk menaati, mengikuti Al-Quran, untuk mengikuti As-Sunnah Rasulullah SAW. Mereka yang disuruh oleh Allah, apa yang terjadi ketika mereka diminta untuk mengikuti Al-Quran, ketika mereka diminta untuk berhukum dengan hukum Allah? Fasaku fiha, mereka menolak anjuran, mereka menolak Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bahkan fasaku fiha, mereka mendatangkan kezaliman, mereka menghadirkan kerusakan. Apa kata Allah? Fahaqqa alaihil qaul, maka telah tetap keputusan dari Allah pada niscaya Allah akan hancurkan negeri tersebut sehancur-hancur. Hadirin rahimakumullah, ini sejalan ketika Allah juga berfirman dalam ayat yang lain,
Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Hati-hati. Dan demikianlah Allah juga pernah memberikan warning bagaimana cara Allah ingin membinasakan atau menyusahkan negeri. Caranya dengan menghadirkan para pemimpin-pemimpin yang justru menghadirkan kerusakan di tengah-tengah mereka. Maka hadirin jamaah rahimani rahimakumullah, hari ini kadang hidup terasa susah, hidup terasa dijejali dengan berbagai macam problem. Maka patut kita untuk merenung kira-kira asbabnya ada di mana. Bisa sebabnya datang dari diri kita, tapi kalau kemudian masalahnya begitu luas dan begitu besar, maka hati-hati. Ini bisa disebabkan karena faktor kekuasaan dan kepemimpinan yang sifatnya tidak meriayah, bukan dalam rangka melayani, tapi justru dalam rangka menghabiskan, memperturutkan kerasukan kekuasaan mereka. Makanya hadirin jamaah rahimani rahimakumullah, kepemimpinan dalam Islam sangat penting. Kenapa? Karena dia akan memberikan kemaslahatan kepada banyak orang, pun sebaliknya dia bisa menghadirkan kemudaratan untuk hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Dan yang terakhir, bisa menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman, "Zuharul bima disebab wa zunubihim, disebabkan maksiat dan dosa laknat dan rencananya untuk penduduk negeri tersebut. Jadi ketika maksiat dibiarkan, ketika maksiat, apalagi mohon maksiat yang haram dan izinkan, tidak akan payung hukum yang bisa pelaku perzinahan. Dan Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, "Idza zahara riba fi qaryatin," jikalau di suatu negeri telah nampak perzinahan, zina ada dibiarkan, war riba, dan riba justru dibiarkan, apalagi disponsori dan dilegalkan, kata Rasulullah SAW, faqad ahlu anfusahum bi'adabillah, maka penduduk negeri tersebut telah halal untuk mendapatkan siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu hadirin rahimakumullah, sebagai renungan terakhir, bisa jadi yang kita rasakan hari ini adalah efek dari semua ini. Ketika terlalu banyak maksiat, ketika para pemimpin hidup mewah sementara rakyatnya kesusahan, apalagi ketika ada masalah, justru rakyat yang selalu dikorbankan. Ketika APBN akan jebol, kenapa harus subsidi rakyat yang dicabut? Kenapa bukan tunjangan anggota dewan yang dikurangi? Kenapa bukan gaji para pejabat itu yang ditahan dulu? Apa harus urusan rakyat yang harus dikorbankan? Ini pemimpinan yang sifatnya bukan melayani, tapi lebih mengutamakan kepentingan diri dan golongan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahri fa inna lahu ma peringatanku, maka aku berikan kepada mereka kehidupan. Di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta." Kenapa dibangkitkan dalam keadaan buta? 5 hasaratani a'ma. Nanti dalam keadaan buta bertanya sama Allah, kenapa kami dibangkitkan? Allah ketika atatka ayatuna fanasitah.
ketika diberi peringatan kalian tidak mau, kalian apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, wa kadzalika yauma tunsa, maka pada hari ini kalian. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah, semoga Allah semua yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun ini pemimpin yang hidup kepentingan mereka, lihat ada di hidupnya di azab. Kalau kemudian kekuasaannya Allah kita semua, kita kekuatan untuk terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, karena kita diberikan pemimpin yang khatimu, sosok pemimpin dalam sifatnya. Barakallahu anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima dzikril hakim wa taqabbal ila innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa khatamun nabiyyin wa imamul mursalin batiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Ya ayyuhal hadirun wa ayyuhal mu'minun ittaqillaha wa ittaqillah wa khaliqin nasa bi khalqin hasanin wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bada'a fi binafsin katihil qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu salli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa ila muslimin wal muslimat fi sa'iril biladil muslimin. Anta barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina innaka hamidun majid. Wallahi ala khalifati Rasulillah Abi tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin. lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hazan. Al Islam wa rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal faqri wal kufra wa na'udzu bika min su'il kibar wa na'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nari ya rahimin. Allahumma inna nas'aluka imaman adilan. Allahumma inna nas'aluka imaman adilan. Allahumma inna nas'aluka imaman adilan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was salamata fid dunya wal akhirah. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.